Education Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kevin Mazek Kristianto di acara Education Podcast. Podcast di mana kita membicarakan berbagai hal yang tentunya mengedukasi dan ada kaitannya dengan hal seni rupa dan desain. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu salah satu guru senior kita di SMKN 14 Bandung. Selamat datang Pak Nana. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di obrolan kita hari ini kita mau mengulik mengenai tipografi dalam desain atau dalam DKV karena memang Pak Nana sudah menjadi expert di bidang tipografi ini. Nah, sekarang kita langsung aja mulai obrolan ini. Mungkin kita mulai dari fungsi tipografi ini dalam DKV, Pak. Oke, terima kasih Kevin. Ya. Bapak telah diundang di acara ini. Ya, semoga acara ini bisa bermanfaat. Ya, amin. Artinya bukan hanya untuk skup DKV 14 gitu, tapi bisa bersinergi juga dengan DKV yang ada di Kota Bandung khususnya. Bahkan bisa berdampak juga ke DKV SMK lain begitu. Ya, betul. Nah, saya bercerita dulu tentang tipografi khususnya yang ada di SMK begitu. Ya. Saya berharap yang namanya tipografi ini bagian dari sebuah katakanlah sebut saja bisa jadi mata pelajaran gitu. Karena saya mengingat font atau huruf yang ada di semua media khususnya yang dipelajari di DKV itu hampir 99% itu bisa dikatakan berkenaan dengan huruf. Betul. Nah, terlepas dari artinya kemungkinan yang saya rasakan khususnya kolaborasi mapel yang lain begitu. Jadi fungsi dari tipografi terhadap mapel lain ini sangat punya peran yang sangat bersinergi. Jadi saling membutuhkan gitu. Mapel gambar saling membutuhkan font, fotografi juga membutuhkan font juga membutuhkan fotografi gitu. Videografi juga membutuhkan font juga membutuhkan videografi. Jadi punya kolaborasi yang tidak bisa ditinggalkan. Saling berkaitan Gitu. Nah, sejauh ini yang Bapak lihat sepertinya ya font ini tidak tersentuh begitu oleh apakah katakanlah mungkin SMK lain pun ada juga sih di mapel di grafis publikasi, tapi itu di kelas 11 kalau nggak salah atau kelas 12. Sementara yang kita butuhkan dasar tipe huruf ini kalau bisa sih dari kelas 10 begitu. Sejak awal masuk SMK. Sejak awal, artinya sudah kita tanamkan kepada mereka bahwa huruf itu penting adanya untuk semua media. Gitu. Jadi tadi itu kan Pak Nana juga sempat bilang kalau tipografi sampai 90 bahkan 99% penting dalam desain. Nah, untuk lebih khususnya nih biasanya desain apa aja sih yang dimana tipografi itu sangat dibutuhkan gitu? Ya, sebenarnya sih semua huruf itu diperlukan dalam semua media. Tinggal persoalannya adalah bagaimana mensiasati media-media itu terhadap huruf yang digunakan begitu. Artinya semua siswa emang kadang-kadang hanya kecenderungan siswa itu tidak
membuat beberapa alternatif huruf untuk sebuah produk gitu. Itu adalah tuntutan yang harus sebenarnya sambil menjajaki begitu judul atau subjudul yang berkenaan dengan media tertentu, apakah itu poster dan lain sebagainya. Wah, huruf itu perannya sangat dibutuhkan sekali. Ya. Nah, dari banyaknya desain seperti misal pembuatan poster, brosur dan gitu-gitu, kan kita nggak bisa yang secara asal pakai jenis-jenis hurufnya, pakai fontnya, karena setiap jenis huruf pasti punya maksud yang berbeda atau interpretasi orang yang berbeda. Nah, jenis-jenis apa aja sih nih Pak yang ada di tipografi ini? Ya. Jenis hurufnya. Sebetulnya dengan 4 pengelompokan huruf itu seperti script, sans serif, serif, kemudian dekoratif, itu memberikan sebuah gambaran bahwa 4 kelompok itu dia memang punya peran penting ke semua media. Tinggal persoalannya tadi sampai sedetil apa dalam sebuah poster menggunakan huruf-huruf tertentu gitu. Bahkan pada sebuah poster atau media-media lain itu maksimal itu tiga jenis huruf gitu, yang bisa digunakan, karena di situ pun sudah ada keluarga hurufnya gitu, yang mendominasi penggunaan dari media-media itu. Jadi menurut saya karena saya pun lebih banyak belajar juga dari buku-buku yang sekarang mungkin buku-buku ini masih ngetren gitu, buku-buku sumber ini dari karangan Suryanto Rustan sama Danton Sihombing. Ini dua karya ini banyak sekali digunakan sebagai referensi dalam tipografi. Karena ini bagian dari sumber yang bermanfaat sekali untuk mengaplikasikan di media-media tertentu melalui sumber-sumber ini. Jadi siswa-siswa juga selain cuma dengan pakai tipografinya tuh sesuai selera mereka, tapi juga ada referensi untuk penggunaannya, karena nggak yang mereka bisa langsung secara udah langsung pinter gitu. Jadi harus nyari referensi juga. Nah, karena memang tipografi itu kan sangat penting nih, gimana kalau menurut Bapak nih, kalau misal dalam suatu desain tidak ada tipografinya, tidak ada unsur tipografi ini? Ya, bisa saja. Tinggal konsep yang diusung seperti apa gitu. Artinya hanya menggunakan visual saja gitu. Tapi terlepas dari semua itu, tetap tipografi ini bagian dari sebuah cerita yang mengusung konsep tadi sih sebenarnya. Jadi menurut saya bagaimana siswa mengajak siswa, emang materi ini sedikit agak berat sih sebenarnya. Cuman dengan dasar-dasar yang ada kita aplikasikan dan disesuaikan dengan katakanlah ilmu para siswa, kita pun tidak terlalu memaksakan gitu. Tapi bagaimana siswa memahami gitu. Dan semoga nanti di kelas 11 dan kelas 12 pemahaman tipe ini akan jauh lebih hebat gitu. Tapi saya percaya gitu, siswa-siswa di kafe ini punya talenta yang cukup hebat gitu. Karena memang tipografi itu bisa menjadi salah satu membantu dalam penyampaian cerita sebuah desain, penyampaian maksud dari sebuah desainnya gitu ya Pak. Nah, selain dari materi tipografi ini kan Bapak sudah lumayan lama menjadi guru, sudah termasuk guru yang senior juga. Selain dari materi tipografi ini, ada nggak materi-materi lain yang pernah Bapak ajarkan ke siswa? Yang sudah Bapak ajarkan karena juga sesuai dan tuntutan kurikulum, pernah mapel sketsa pernah, kemudian mapel gambar juga pernah gitu.
atau di grafik dulu sih desain grafis dulu namanya. Desain grafis. Yang sekarang masuk ke desain publikasi itu. Itu pun pernah kita lakukan. Sangat mengasihkan, terutama pelajaran yang sangat mengasihkan tuh menggambar sih sebetulnya. Jadi bisa kita mengajak browsing keluar, mengapresiasi alam gitu dengan segala isinya melalui sebuah pensil, yaitu dengan gambar. Jadi itu pernah juga sangat mengasihkan gitu. Menggambar outdoor gitu. Ya, itu mengasihkan. Artinya juga melatih mental para siswa. Bagaimana siswa dilihat begitu banyak oleh orang di luar dengan teknis dan skill yang mereka punya, tapi mereka bisa menyerap sekitar mereka melalui gambar yang begitu hebat begitu. Karena kadang emang orang tuh kalau ngegambarnya di luar dengan tahu diperhatikan sama orang lain ada tekanan tersendiri gitu ya Pak. Ya. Jadi agak susah nggambarnya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari banyaknya pelajaran dan materi yang sudah Bapak ajarkan, itu tuh sudah berapa lama Bapak mengajar di SMKN 14 ini sebagai guru DKV? Ya, saya masuk tuh 93. Jadi sekitar 27 tahun. Ya, sekitar 27. Yang jelas banyak sih suka dukanya, tapi yang saya rasakan banyak sukanya begitu. Banyak sukanya. Kenapa? Karena saya melihat siswa-siswa atau alumni sekarang sudah banyak yang berhasil. Jadi itu yang saya lihat, dan saya kemukakan kepada siswa-siswa sekarang bahwa alumni DKV ini hebat. Iya. Betul. Artinya bisa juga memotivasi generasi yang sekarang. Gitu. Oh ya, karena emang dengan ngelihat siswa-siswa yang Bapak ajarin sukses dan berhasil, tentu bisa jadi kebahagiaan tersendiri untuk Bapak ya. Nah, dari mungkin kan yang siswa-siswa yang sudah sukses dan berhasil itu setelah menjadi alumni dan itu, nah kesan-pesan Bapak tentang mereka saat menjadi siswa, kan kadang saat menjadi siswa dengan saat menjadi alumni mungkin ada sedikit perbedaan sikap gitu. Ya, memang yang saya rasakan siswa yang masih jadi artinya masih berpendidikan gitu, banyak hal ya yang Bapak temukan. Cuman temuan-temuan itu memberikan sebuah solusi, sebuah motivasi bagaimana mapel typo ini bisa berkenan di hati mereka gitu. Karena target saya bagi mereka adalah kerja industri atau PKL, praktek kerja lapangan. Karena minimal dengan PKL dan melalui mapel-mapel selama mereka belajar di kafe bisa memberikan dampak untuk PKL tersebut gitu. Itu target saya gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang diterima dari Bapak dapat dipakai di lapangan juga di saat di industri. Betul, gitu. Nah, tuh. Jadi buat teman-teman nih siswa-siswa 14, karena ini salah satu guru kita dengan materi tipografinya itu memang dapat bisa kita katakan kalau emang tipografi ini sangat penting dalam dunia desain, karena kita dalam penyampaian pesan, desain itu kan menyampaikan pesan, menjadi solusi. Nah, dalam penyampaiannya tipografi juga ini menjadi aspek penting agar pesan yang kita sampaikan dapat tersampai ke penikmat desain itu secara berhasil lah, bisa dibilang. Nah, mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih udah berbagi pengalaman Bapak, sharing-sharing soal materi tipografi ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe akun YouTube kami, follow Instagram kami di @pro14, dan di selanjutnya tentu akan ada pemateri-pemateri lain, narasumber-narasumber lain yang menginspirasi dan edukatif. Sekian saja yang video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.